Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ingin meminang anak gadis kamu, wahai bapak, wahai paman, wahai kakek, wahai datuk, kalian punya cucu, kalian punya anak, kalian punya keponakan, datang anak muda meminang anak gadis kamu. Yang kamu lihat cuma dua. Yang pertama, sudah melihat dengan nyata. Mana buktinya? Kalau kalian berkhidmat, maka insya Allah jodohnya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada yang komen, itu ada yang berkhidmat, kenapa jodohnya tidak datang? Jodohnya sudah datang, cuman dia masih memilih-milih saking banyaknya. Tak perlulah saya sebutkan. Kadang anak-anak muda ini kalau kita ngomong begitu, dia langsung membantah, dia tak percaya. Apa Ustaz Somad ini ngomong? Katanya kalau berkhidmat kepada habaib, berkhidmat untuk maulid, berkhidmat untuk para ulama, jodoh dimudahkan. Kenapa ada orang yang berkhidmat tak juga nikah-nikah? Mereka tak nikah bukan karena tak ada jodoh, tapi saking bingungnya menghitung berapa yang mau dipinang, fit and proper test. Saya pun termasuk nanti tim yang diundang dari luar provinsi. Pak Gubernur ketua tim fit and proper testnya. Nanti akan diadakan juga akadnya di sini insya Allah. Tapi saya belum tahu entah hadir entah tidak. Mungkin langsung Habib Umar bin Hafiz datang dari Yaman nanti. Siapa tahu, tidak ada yang menduga. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah, tak ada yang payah bagi Allah. Kita hanya mampu setelah melihat siapa yang mampu mengumpulkan orang sebanyak ini. Siapa yang bisa mendatangkan Pak Gubernur, Pak Sekda, mengumpulkan para habaib, para ustadz masfurah. Kita hanya mampu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Mendapatkan jodoh yang baik, bukan hanya sekedar baik, tapi selamat insya Allah. Firdaus dunia akhirat insya Allah selamat. Ustaz tahu dari mana Firdaus selamat? Jelas nama istrinya Septi. Septi itu kan artinya selamat. Buktinya kalau kalian bawa mobil di jalan, diperiksa sama polisi, tolong pakai safety belt-nya ya. Itu untuk menunjukkan selamat. Septi pun juga beruntung. Kenapa? Karena kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka mintalah firdaus. Apa boleh buat, malam ini malam duka cita nasional. Berapa banyak anak-anak gadis yang saya sudah tanya Habib Mahdi. Habib Mahdi, ini malam Jumat ini tepian Sungai Musi apa udah dikawal semua? Takut kita orang terjun putus asa. Tapi insya Allah jangan khawatir. Firdaus sudah menikah. Insya Allah masih banyak Firdaus lain yang dibawa. Bagaimana kalian siap mengikut jejak Firdaus? Siap. Dari buminya macam tak yakin. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang ingin meminang anak gadis kamu, wahai bapak, wahai paman, wahai kakek, wahai datuk, kalian punya cucu, kalian punya anak, kalian punya keponakan, datang anak muda meminang anak gadis kamu. Yang kamu lihat cuma dua. Yang pertama, din, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Baik agamanya, baik akhlaknya, maka terimalah dia. Bapak ibu yang punya anak gadis, siap kalian menerima anak-anak muda ini? Berat masa depan kalian. Padahal saya sudah berusaha untuk mengendorse malam nih. Orang Palembang, Sumatera Selatan memang begitu. Mereka orangnya tawaduk dan malu-malu. Mereka yang punya anak gadis, tak mungkin mereka berkata, siap. Memang anak gadisnya tak laku. Mereka sebetulnya siap. Mereka jawabnya dalam hati. Sama macam anak gadis begitu ditanya oleh bapaknya. Itu anak-anak lajang meminang nak. Dia datang ke rumah ini mau melihatmu. Tolonglah kau bawa teh manis ke ruang tamu. Maka si anak pun membawa teh. Ketika dibawakan, si laki itu pun mulai melirik-lirik. Habis itu barulah kemudian ditanya anak gadisnya, sudah nampakmu tadi anak lajang di ruang tamu itu? Udah ya. Bagaimana? Mau kau menerima pinangan dia? Diam dia. Maka kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Dalam hadis diam. Jadi orang-orang tua yang diam tadi itu tak tahu saya entah setuju entah tidak. Tapi insya Allah anak-anak gadis yang diam itu tanda setuju insya Allah. Anak gadis zaman dulu menjaga harkat martabat kehormatan dirinya. Dia diam.
Beda sama zaman sekarang. Ditanya sama bapaknya, mau kau dengan anak muda yang di ruang tamu itu? Mau jawab iya aja atau ya banget ya? Itu pasti bukan orang Palembang. Orang Palembang orangnya baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kalian baik, kalian adalah cermin bagi jodoh kalian. Mana buktinya? Malam ini berkhidmat kepada ulama, hadir maulid, mewakafkan dirinya untuk pengajian, diberikan Allah jodoh yang baik di tempat yang baik. Perempuan tidak ada di saat majlis akad nikah. Beginilah semestinya. Saya kalau sudah hadir acara majlis akad nikah, perempuan duduk di situ majlis, kita pun serba salah. Mau tak ditengok. Pokoknya payahlah. Tapi malam ini kita majlis yang selamat dari perbuatan maksiat kepada Allah. Beginilah aslinya. Perempuan tidak dihadirkan, hanya bapak dan mempelai laki-laki. Aku nikahkan. Biasanya ditanya itu, wahai fulan, saya kalau diminta menjadi saksi akad nikah, saya tanya dulu siapa nama mempelai laki-laki itu. Siapa nama mempelai laki-lakinya? Ahmad. Oke. Muhammad. Oke. Tapi kalau nama mempelai laki-lakinya Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak, saya tak mau. Kenapa? Karena pernah waktu acara akad nikah, nama calon mempelai laki-laki itu Abdurrahman. Ditanya sama bapak itu, wahai Abdul Somad. Grogi dia. Semua udah mau ketawa. Saya khawatir ini majelis yang sakral menjadi rusak. Begitu semua udah saya lihat mau ketawa, langsung saya tepuk tangan. Jangan ketawa. Ini adalah majelis yang suci, yang sakral. Ulang lagi pak. Habis itu baru saya ketawa sendiri. Habib Mahdi bin Syihab mengajak kedua orang yang mulia. Yang pertama, seorang bapak. Dibesarkannya anak itu dengan tetesan air mata. Berapa kali dia tidak bayar, tidak beli baju baru hanya untuk membayar uang sekolah anaknya. Kalian hai anak muda, anak lajang, kalian tidak menemukan anak gadis itu di pinggir jalan. Kalian mengambil dari bapaknya, mengambil dari ibunya. Ibunya mengandung si anak 9 bulan 10 hari. Meregang nyawa dia melahirkannya. Setelah anak itu selesai kuliah, sarjana, diberikannya kepadamu. Itulah bapak yang hebat, yang luar biasa, kepala rumah tangga. Mau dia menyerahkannya kepada engkau hanya dengan emas, hanya dengan sebentuk cincin emas, hanya dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Belajarlah dengan mahar malam ini. Malam ini maharnya adalah sebentuk perhiasan emas. Saya bukan mengatakan yang selama ini dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, bukan berarti tidak sah. Nikahnya tetap sah. Tapi afdal baiknya dengan perhiasan emas. Walaupun 1 gram. Kenapa? Karena kalau maharnya emas, pada saat tertentu, harga emas tetap bertahan, tetap mahal. Dolar bisa anjlok, rupiah bisa jatuh, pound sterling bisa negara Eropa bubar, tapi emas tetap bertahan. Harga emas yang dipakai untuk membeli kambing pada zaman Rasulullah SAW, maka emasnya tetap seharga itu juga pada zaman 1445. Maka menikahlah dengan mahar emas. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan sebentuk cincin emas. Walaupun 1 gram. 1 gram harganya sekarang sekitar ya 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram tunai. Itu lebih baik daripada engkau nikah dengan mahar seperangkat alat sholat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat sebagai hadiah. Seperangkat alat sholat sebagai bawaan. Seperangkat alat sholat sebagai tanggung jawab laki-laki kepada istri. Kenapa? Karena kalau seperangkat alat sholat dijadikan sebagai mahar, yang nikah tahun 80, maharnya sebentuk cincin emas, sekarang emasnya masih bisa dijual. Tapi kalau pakai telekung mukena tahun 80, sekarang tinggal tai lalatnya aja lagi. Tapi bukan berarti yang sudah nikah dengan seperangkat alat sholat saya katakan rugi. Tetap sah, tetap barokah nikahnya. Jangan pula gara-gara ini lalu pulang nanti ke rumah si bapak bicara sama istrinya, mama, kelihatannya nikah kita yang lalu tuh kurang berkah.
Kata Ustaz Somad, bagusnya dengan sebentuk cincin emas. Jadi maksud papa, ya maksudnya mau kulang sekali lagi. Mudah-mudahan semua pernikahannya pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika kalian laki-laki yang baik bertemu dengan perempuan yang baik, dipertemukan di majelis yang baik, jangan sampai rusak. Ini yang hadir malam ini lebih 40 orang. Betul? Lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40.000 orang, 40 lebih, 400 lebih, 4.000 lebih, 40.000 lebih. Doanya mengetuk pintu-pintu langit. Ya Allah, yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Yang pacaran-pacaran, barokah bajamaah, barokah para habaib, barokah pemimpin yang soleh. Yang pacaran-pacaran, putuskan ya Allah. Habis, tamat riwayat kalian. Sampai hati Ustadz Somad. Saya datang itu untuk minta barokah, malah didoakannya kami putus. Teganya Ustadz Somad. Sudah 5 tahun saya pacaran Ustadz. 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Yang 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti yang di TV. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Laki-laki sama perempuan pacaran, bonceng pinggir sungai, duduk anginnya kencang, masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang gembung muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu karena tak ada bertanggung jawab laki-laki apa perempuan? Yang disembunyikan bapaknya karena takut hamil mengandung tak punya anak, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau pacaran? Masih juga, bodoh. Saya berkata kasar, tak layak di depan para habaib, depan para ulama masfurah. Niat saya baik supaya Allah menjaga adik-adik saya. Ya Allah, yang tadi sudah kau putuskan, segeralah dia menikah ya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya ngintip dari samping. Pulang nanti awas. Kenapa sebut amin tadi? Untuk anak kita mah. Langkah rezeki, pertemuan, maut, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kau kenapa belum juga punya calon? Kalau jodoh tak akan kemana. Memang betul, tapi saingan di mana-mana. Kalau jodoh akan datang juga. Kalau memang jodoh datang sendiri Pak Ustadz. Memang betul. Ya kalau yang datang anak gadis. Kalau nenek-nenek. Insya Allah kalian akan dipertemukan dengan cerminan diri kalian insya Allah. Apa itu makna cerminan diri? Kita kalau bercermin, nampak di cermin, itulah bentuk kita. Abdul Somad hitam, maka di cermin juga sampai hati kalian. Jagalah perasaan Ustadz agak sedikit. Apa salahnya diam pura-pura gak dengar? Pasangan kita adalah cermin diri kita. Jangan pernah ingin dapat istri solihah kalau kita tidak pernah sholat subuh berjamaah. Tapi insya Allah yang berkhidmat kepada ulama, yang rajin datang maulid, insya Allah istrinya solihah-solihah. Keturunan orang-orang baik. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha karena hartanya. Kalian akan dapat anak orang kaya semata wayang, hartanya banyak, bapaknya udah tua mau meninggal dunia. Wali asabiha, keturunan darah biru, ningrat, raden, bangsawan. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, kalian akan dapat perempuan yang cantik-cantik insya Allah. Seperti saudara kita malam ini, Firdaus, mendapatkan istri yang cantik insya Allah. Ustadz macam pernah aja jumpa, saya tak pernah jumpa. Ustadz kok tahu? Saya tengok foto tadi. Saya kan duduk samping Firdaus. Saya tengok surat nikahnya. Pak Gubernur pun nengok juga. Wali jamaliha. Tapi kata Nabi, jangan kau pandang karena 3. Kalau kau pandang karena hartanya, harta akan binasa. Berapa banyak anak orang kaya jadi orang miskin, lalu lepas cintamu darinya. Jangan kau pandang karena nasabnya. Berapa banyak bangsawan, gelar adatnya dicopot, diusir dari kampungnya, hilang menjadi rakyat jelata. Jangan kau pandang karena rupanya, karena rupa akan berubah. Perempuan itu seperti bunga kuntum
yang mekar harum semerbak. Perempuan itu seperti bunga, awalnya kuntum, setelah itu dia mekar, harum semerbak, cantik dipandang, dicium luar biasa. Tapi pada akhirnya dia akan layu. Satu-satunya bunga yang tak layu, bunga plastik. Tapi orang Palembang tidak suka pada bunga plastik. Makanya bunga-bunga yang ada di sini. Kalau tak percaya, tanya sama munsid-munsid kita. Grup hadroh kita. Ini yang di samping adik-adik, itu bunga plastik atau bunga asli? Bunga asli. Orang Palembang tak suka sama bunga plastik. Ini bunganya asli. Sekarang banyak perempuan yang tidak siap layu. Akhirnya wajahnya plastik semua isinya. Pipi plastik, hidung plastik, dagu plastik, bulu mata pun plastik. Pas ada orang bakar sampah, layu. Kau cantik bukan karena plastik. Akhirnya wajahnya dioperasi. Operasi kresek. Operasi plastik. Ditanamkan silikon ke wajah. Silikon tidak mau bertemu dengan darah. Akhirnya darah daging membusuk. Hidung membusuk. Dagu membusuk. Gara-gara silikon salah operasi. Mau dibelah takut cacat. Akhirnya dokter menyarankan. Pergilah ke terapi. Terapi mana? Terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah di dagu dan di hidung. Untuk menyedot nanah yang membusuk. Biasanya lintah kalau sudah melekat di tangan. Sampai mati kita mencopotnya menarik tak mau lepas. Tapi begitu lintah ditempelkan di dagu. Baru nempel sebentar langsung jatuh. Nempel lah jatuh. Kenapa? Busuk bau nanah. Apa yang terjadi? Tapi itu tidak terjadi di tengah kita. Kenapa? Karena perempuan yang ada di Sumatera Selatan, yang ada di Palembang, yang ada di bumi Sriwijaya, perempuan yang bukan memperhatikan wajahnya saja, tapi akhlaknya, budi pekertinya. Kau cantik bukan karena operasi plastikmu, kau cantik bukan karena skincaremu, kau cantik bukan karena jus bengkoangmu, kau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu di tengah malam. Kenapa kau glowing? Ustaz Somad itu kenapa kalau kami tonton videonya itu glowing? Itu karena cahayanya terang di benteng Kuta Besar. Itulah kenapa cahayanya sampai silau mata memandang. Jadi jangan heran kalau nanti nampak rekaman. Kenapa mata Ustaz Somad itu berkedip-kedip? Memang begitu benteng Kuta Besar. Macam matahari terbit dari sebelah barat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya orang kenapa kau putih? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami ini tayamum semua. Pandanglah perempuan sebagai orang yang menjaga anak-anakmu. Mereka lah yang akan mendoakan setiap malam. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takhayyaru linutafikum. Pilih, cari tempat di mana engkau menyemai benihmu. Kalau tanahnya bagus, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Yang tumbuh bunga mawar, dilihat indah, dicium harum semerbak. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tapi kalau kau tanam di tanah yang tandus, yang tumbuh hanya pohon kaktus, ditengok tak menarik, mau dicium hati-hati hidung bengkak karena durinya tajam. Maka mudah-mudahan at-thayyibun, anak-anak muda yang baik-baik ini akan bertemu dengan thayyibat, bertemu dengan anak perempuan, anak gadis yang baik-baik juga insyaallah. Amin. Jauh mata memandang, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustad banyak yang curhat. Suatu ketika saya ditelepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustad? Bisa. Gimana kita jumpa Ustaz? Di rumah makan? Tidak, di masjid. Kenapa tak mau di rumah makan? Saya takut fitnah. Saya takut jumpa di rumah makan dipoto orang, di crop foto jadi fitnah. Jumpa di masjid. Apa masalahnya, Bu? Anak saya nih Pak Ustadz. Laki-laki apa perempuan? Anak perempuan. Aduh, dalam hati saya udah nikah ini, Bu. Anak saya nih Pak Ustadz sudah nikah, alhamdulillah. Apa masalahnya? Lakinya pecandu narkoba, Pak Ustadz. Lama saya terdiam. Nasi sudah jadi tai ayam. Laki pecandu narkoba, cerita bubur juga lagi. Apa yang mau dilakukan? Andai mau dipisah, mau diperbaiki, berapa lama memperbaikinya? Sampan bocor bisa ditambal, kaca retak bisa direkat,
Tapi kalau sudah kena narkoba, Badan Narkotika Nasional, dimasukkan ke pondok pesantren di Suryalaya, almarhum Abah Anom, At-Taibun, tempat orang bertobat, maka pandanglah laki-laki yang baik, agamanya, akhlaknya. Ustadz, di mana kami mau mencari laki-laki yang baik? Tak usah kalian pergi jauh-jauh, datang saja ke Benteng Kuta Besak. Disinilah tempat anak muda yang baik-baik. Selain kalian udah ku endorse 2 kali, tak juga laku, bukan salahku lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz, bagaimana kita tahu bahwa dia itu jodoh kita? Tak terhitung berapa kali anak-anak muda ini berkirim surat pakai kertas. Dari mana kita tahu itu jodoh kita? Tidak usah terlalu banyak berteori macam-macam. Asal udah nampak cocok, datang aja. Tak usah pakai feeling-feeling. Karena saya dulu pernah juga bertanya ke tetangga saya, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kata bapak itu menjawab, kalau kita lihat bergetar, itu berarti ada jodoh. Setelah itu saya renung-renungkan, asal nengok orang bergetar. Jadi tidak usah terlalu banyak terikut pada perasaan. Kalau sudah nampak bagus. Kalau laki-laki yang dilihat 2, dinahu agamanya, wa khuluquhu akhlaknya. Kalau laki-laki melihat perempuan ada 4. Keturunannya, hartanya, wajahnya, agamanya. Maka kata Nabi, fazfar bidzatid din, pandanglah pada agamanya, taribat yadaka, maka insya Allah kau akan selamat. Pandanglah jilbabnya yang panjang, pandanglah dia orang baik, maka insya Allah jangan sampai 2 kali kerja. Bekerja kita mencari nafkah, sibuk pula memikirkan dia di rumah. 1 jam 5 menit video call, khawatir siku capang siku capek, yang satu terbang satu lepas, tak dapat dua-duanya. Kacau pikiran kita dibuatnya. Maka insya Allah, apa ciri-cirinya? Idza ra'aita hasaratka, kalau kau pandang senang hatimu melihatnya. Ini yang betul kata Ustaz. Memang betul hadis nih Pak Ustaz. Asal saya pandang dia senang hati saya. Siapa yang kau pandang itu? Bini kawan saya. Ini tak betul. Yang dipandang ini orang yang baik. Asal sudah kau pandang senang hatimu, maka datanglah kepada orang tuanya. Tapi jangan mentang-mentang kalian anak muda, gagah perkasa, petantang petenteng, datang. Jangan datang sendiri. Bawa habaib kita, bawa Habib Mahdi. Habib Mahdi, tolong waktu Habib kosongkan agak 1 jam, tolong pinangkan saya. Bawa Ustadz ke Mas Ali, minta. Syukur-syukur Pak Gubernur mau, minta. Insya Allah Pak Gubernur ngomong. Kalau Ustadz Somad, jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, nanti saya yang diterimanya. Alah, pede kali Ustadz ini. Jangan mengejek orang yang belum nikah. Saya, kalau ada orang tak nikah, saya tak mau cerita nikah. Kalau ada orang tak ada anak, saya tak mau cerita anak. Kalau ada orang, jangan sakiti hati orang. Jaga perasaan orang. Galah patah bisa disambung. Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. Maka suatu ketika ada kakak kelas saya. Umurnya sudah lebih 40 tahun. Setiap berkumpul orang ketawa. Kapan lagi kau nikah? Dunia udah mau kiamat. Setiap kumpul diketawakan orang. Ini udah dekat mau bulan puasa. Nanti dibangunkan istri. Kau masa bangun pakai mercon? Saya dengan segala takzim hormat saya ke kakak kelas saya, diam-diam saya datangi dia. Saya tanya dia 4 mata. Bang, ya, jangan tersinggung ya bang. Ya, ada perempuan yang cantik nampak abang? Itu pertanyaan dasar yang saya tanya. Ada perempuan yang cantik nampak abang? Seandainya dia bilang tak ada yang cantik, saya mundur. Berarti dia menengok laki-laki yang cantik. Itu pertanyaan pertama yang mendasar. Itu tadi yang disarankan oleh Ustadz Kemas Ali tadi. Supaya segera menangkap banci-banci tadi. Itulah penyebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari LGBT. Serangan yang luar biasa. Bang, ada perempuan yang cantik nampak abang? Ada. Di mana dia? Di kampus. Semester berapa? Semester 6. Dari mana abang tahu? Mahasiswiku. Oke, saya cari jadwal kosong. Tanggal sekian, aku kosongkan, kita datang ke rumahnya. Oh jangan, aku takut. Saya yang datang. Kami pun datang. Assalamualaikum ibu, bapak. Waalaikumsalam.
ini abang kelas saya, ini senior saya, dia orang baik, kami ingin anak bapak. Kami tidak hanya sekedar ingin bertetangga, berkawan, bersahabat, jamaah, tapi ingin lebih dekat daripada itu. Kalau memang bapak ibu setuju, nanti keluarga akan datang meminang. Saya hanya sebagai perantara saja. Saya tidak hanya sekedar ceramah, saya hanya tidak sekedar ngomong, saya sudah melakukan itu. Maka saya bawakan sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya punya anak. Ada kepuasan yang luar biasa, mempertemukan orang baik dengan orang baik. Di sini ada orang baik yang belum menemukan tulang rusuknya, sehingga kalau setiap pergi dia ke rumah makan, yang dipesannya telusup tulang rusuk. Asal makan pesan apa? Di sini ada rendang daging, di sini ada gulai, di sini ada ayam pop, ayam rock, ayam metal, ayam mati. Saya pesan sup tulang rusuk. Kenapa? Mencari tulang rusuk yang hilang. Mudah-mudahan segera ditemukan insya Allah. Amin. Yang baik bertemu dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang baik yang selalu dengan majelis habaib, maka insya Allah akan terselamat dari pacaran. Kenapa? Karena malu sudah pakai jubah, sudah pakai sorban, sudah pengajian. Ada perasaan untuk malu buat dosa. Kau kan ikut pengajian Habib Mahdi, kau kan ikut pengajian Habib, kau kan ikut selama ini majelis Masfurah, kau kan selama ini hadir dalam acara tablik akbar. Ada rasa malu, ditegur kawan. Kalau punya teman yang menasihati, bersyukurlah. Kawan bagi-bagi stiker, kawan bagi-bagi stiker, lalu stikernya ditempel di dashboard, ditempel di motor, tertulis stikernya, say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Maka insya Allah stikernya menjaga, temannya menjaga, akhirnya terpelihara, akhirnya masya Allah tabarakallah. Ustaz Somad kata Habib Mahdi di Palembang, acara haul, acara maulid, tidak hanya sekedar haul, tapi di sana ada akad nikah, 1 akad nikah, 2 akad nikah. Jadi orang yang selama ini menganggap akad nikah itu berat, ribet, sulit, payah, maka di Palembang dia melihat ada kemudahan-kemudahan. Anak-anak muda menjadi semangat, orang tua menjadi semangat. Apa kata Nabi SAW? Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan persulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan engkau buat orang lari dari pernikahan, dari dakwah, dari Islam. Malam ini kita sedang melihat ada kemudahan, dimudahkan Allah. Mudah-mudahan yang akan menikah dimudahkan Allah urusannya. Ada mempelai laki-laki, ada yang mempelai perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul, ada mahar. Selesai. Ini sekarang banyak orang mempersulit. Apalagi yang dipersulit? Acara ini, acara ini, acara ini, acara ini. Ini minta bulan madu. Bulan madu dijadikan juga sebagai rukun nikah. Minta ini. Alhamdulillah sudah disiapkan voucher menginap 8 hari 8 malam di asrama haji. Apa maknanya? Jangan mempersulit yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada keyboard tunggal, mesti ada. Saya berapa kali tidak hadir acara pernikahan. Sampai hati Ustaz Somad, susah-susah kami datang ke rumah Ustaz membawa surat undangan. Kenapa Ustaz tak datang? Saya bilang saya datang. Tak ada jumpa kami waktu acara nikah itu. Saya datang sampai di depan pintu langsung saya pulang. Kenapa Ustaz tak masuk ke dalam? Saya mau masuk ke dalam menengok artisnya sudah berdiri, siap digoyang. Daripada digoyangnya saya bagus saya pulang. Takut saya. Apa yang Ustaz takutkan? Orang menyanyi, tapi yang ditengok orang bukan penyanyinya. Jamaah yang hadir tuh menengok mata saya kemana? Mereka akan syuting mata saya. Tengok Ustaz Somad gatal juga kata dia. Gimana kita mau masuk ke dalam? Belum lagi masuk ke dalam, sudah disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Lagu kedua, Cinta Satu Malam. Lagu ketiga, Selimut Tetangga. Lagu keempat, Pulang-pulang Berbadan Dua. Maksiat semua. Ustadz hafal juga lagu ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang mau nikah, yang mau walimah, yang mau akikah, yang mau acara apapun namanya, maka buatlah yang islami. Pengajiannya sudah islami, di kantor sudah islami, tapi ketika acara nikah tidak islami. Kami sebetulnya mau buat acara islami Pak Ustadz, tapi tidak ada grup hadrah.
maka undanglah grup Hadrah. Apa nama grup kita Habib Mahdi? Grup Asyikul Mustafa. Asyik, orang yang merindukan. Mustafa, orang yang terpilih. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ya Asyikul Mustafa Minailil Muna. Ini semua adalah para perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin orang melantunkan solawat di tengah band keyboard tunggal dengan penyanyi yang tak menutup aurat? Tidak akan mungkin. Jangan rusak acara nikah yang suci, acara yang sakral dengan perbuatan maksiat. Siap menjaga pernikahan dengan perbuatan yang baik? Alhamdulillah. Yang lalu apa boleh buat? Pak Ustadz, kami dulu nikah pakai keyboard tunggal. Tak usah kau ceritakan, tak usah kau ulang sekali lagi. Cukup aja perbaiki anak-anakmu, cucumu, maka insya Allah yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, taubat nasuha, insya Allah, amin. Yang akan datang inilah kita perbaiki. Setelah menikah tahun 2024 Ustadz Somad datang. Ustadz Somad pun akan diundang Firdaus. Ustadz datang ke rumah. Acara apa? Acara akikah anak pula nanti insya Allah, amin. Kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rohinatun bi'aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Maka 2 gerbong sudah ada di belakang. Lokomotif kereta api di belakangnya sudah ada 2. Selama ini Firdaus asal dia sudah sholat cukup, tapi tak cukup sekarang. Sudah ada 1 gerbong di belakang. Tak lama lahir anak. Insya Allah 2024. Amin. Qu anfusakum, hai para suami, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, api neraka. Itulah mengapa perempuan perlu mencari imam. Karena imam inilah yang menjaga. Saya menginap di hotel. Pagi turun sarapan ke restoran bawah hotel. Lalu kemudian pas sedang sarapan datang ibu-ibu. Ustadz Somad ya? Ya. Ustadz Somad, ini anak buah saya di kantor. Belum menikah Pak Ustadz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Ustadz yang ini. Oh. Saya ini mau nyarikan untuk dia Pak Ustadz. Nyari apa Bu? Mencari imam Pak Ustadz. Saya ini khotib, saya bilang. Kenapa orang mencari imam? Karena imam yang menjaga makharijul hurufnya, sholatnya. Imam inilah yang dicari. Imam untuk menjaga anak-anak. Bibit, bebet, bobot, cucu kita di masa akan datang. Penyesalan di akhir masa tak lagi bermakna. Teman saya, kawan saya, sahabat saya pulang dari Mesir, dijemput di airport, dibawa pulang ke rumah, disuruh jadi imam sholat. Apa kata si bapak perempuan? Memang sudah layak untuk imam bagi anak kita mah. Iya. Hari berganti, musim berubah. Apa yang terjadi? Tak diterima aku man. Mengadu dia ke saya. Saya tak diterima Abdul Somad menjadi menantunya. Padahal sudah dijanjikan untuk jadi imam. Kenapa kau tak diterima? Karena pekerjaan belum jelas. Hari berganti, musim berubah. Pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Saya dibawa ke kantornya. Yang dulu dikhawatirkan anaknya tak makan. Yang dulu dikhawatirkan anaknya tak bisa melanjutkan hidup. Apa yang terjadi sekarang? Saya datang ke kantornya. Kantornya 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Diundang kami makan ramai. Duduk saya di kantornya. Saya bilang, kantor kau ini sudah bagus, sudah mantap, sudah keren. Tinggal ada tulisan di atas tambah. Tolong tambah tulisan di atas. Apa tulisannya? Buatlah mereka menyesal. Berkaryalah. Sibuklah mencari nafkah. Sibuklah dengan kreativitas. Sibuklah dengan pekerjaan. Sampai apa? Sampai kapan? Sampai mereka yang menolakmu itu merasa menyesal. Setuju? Banyak juga pasukan sakit hati nampak.
berkarya, berprestasi, jangan hanya sekedar sensasi, tapi tunjukkanlah karya yang terbaik. Sampai akhirnya orang yang menolakmu, orang yang mengejekmu, orang yang mengolok-olokmu menyesal. Kenapalah dulu anakku tak jadi nikah sama dia, kenapalah dulu tak jadi menantuku. Pas ditengoknya acara streaming, andailah anakku yang jadi, tentu di benteng Kota Besak malam ini. Berapa banyak yang menetes meleleh air mata darah, tapi apa boleh buat? Apa maknanya? Yang terjadi sudah berlalu, tinggal lagi mencari yang akan datang. Mudah-mudahan yang akan datang ini diberikan Allah yang terbaik, yang lebih baik, yang paling baik. Masya Allah. Doa orang yang berjamaah, kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Sekarang kalau acara pernikahan, kita tak tahu mana ulama, mana habaib, mana ustadz. Kenapa? Tak sempat ngobrol, tak sempat cerita. Saya masih sempat cerita dengan Pak Gubernur. Ustadz kan bukan jadwal ustadz ini. Perasaan baru aja ustadz. Betul Pak Gub, ini sudah di luar jadwal nih. Ini sudah di luar ketentuan dan kode etik yang berlaku nih Pak Gub. Ini khusus ala hazihin niyah ini kedatangan ini. Kami masih sempat ngobrol, Habib masih sempat cerita. Ustadz Somad, Habib Muhammad Haidar ada di rumah. Sahabat Ustadz di Pekanbaru, beliau baru saja dari Majelis Multaqo Ulama bersama Habib Umar bin Hafid Jakarta. Sempat ngobrol, sempat say hello. Hari ini orang acara pernikahan tak sempat bercerita. La salam wala kalam. Kalau mau bertanya, itu siapa? Apa? Itu anak siapa? Kenapa? Suara musik, bum bam bum bam bum bam. Yang sakit jantung langsung mati. Orang undangan hanya ingin menunjukkan gelang emasnya besar. Datang undangan hanya ingin menunjukkan mobilnya mewah. Datang undangan hanya ingin menunjukkan baju kopelnya baru selesai dijahit. Malam ini kita melihat, kita datang tidak menunjukkan kehebatan. Kita datang membawa niat dan tercapai dua-duanya. Berjamaahnya dapat, menuntut ilmunya dapat, bahagia senang hati mendengar munsyid dengan lantunan sholawat datang. Yang saya sampaikan ini betul apa tak betul? Terserah. Kalau ada yang bilang tak betul, saya teruskan juga tausiahin. Apa maknanya? Saya ingin menyampaikan di masa akan datang, kata Habib Mahdi dalam acara maulid, bisa aja satu maulid itu bisa acara 10 akad nikah. Ini kemudahan-kemudahan. Tausiah saya, walaupun di benteng Kota Besak, di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, tapi sesungguhnya saudara saya yang ada di Aceh, yang ada di Makassar, Sulawesi, yang ada di Banjarmasin, Kalimantan, yang ada di Sorong, Papua, yang ada di Semenanjung, Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, yang ada di Brunei Darussalam. Mudahkanlah pernikahan, mudahkanlah akad anak muda kita. Kenapa? Kalau tidak kita permudah pernikahan ini, bak kata pepatah, banyak orang sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Diserahkan piring bagus-bagus tak mau dia makan, tapi begitu makan di daun mau. Apa makna ungkapan ini Pak Ustadz? Dipinang baik-baik tak mau, dinikahi dengan akad majelis yang baik tak mau. Tapi sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. MBA, married by accident. Barulah mau. Akhirnya anak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Setelah itu barulah mau. Acara akad nikah, acara yang paling sakral, paling suci. Mestinya di situ dengan kelembutan dia bertanya, wahai Fulan bin Fulan. Iya Bapak. Tapi pada acara akad nikah, justru disitulah kalimat sumpah serapah keluar. Wahai hantu setan. Kenapa marah? Karena saat itu tidak lagi menjadi majelis rahmah, tidak lagi majelis kasih sayang, tapi menjadi majelis kemarahan, emosi. Acara akad nikah bulan Januari, bulan April anak sudah lahir. Ketika ditanya, kenapa cepat betul? Edisi minimalis. Itu tidak terjadi di Kota Palembang. Itu tidak terjadi di Sumatera Selatan. Ini negerinya para ulama, ini negerinya para habaib, ini negerinya orang-orang soleh. Maka kita jaga kebaikan ini. Insya Allah, kalau kita jaga dengan menikahkan anak-anak kita, maka insya Allah, Allah turunkan rahmatnya ke negeri ini. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, Allah turunkan berkah-berkah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Kalau ada orang bertanya, katanya kalau kita baik turun berkah, turun berkah. Apa berkah di Palembang Pak Ustadz? Cobalah tengok Palembang, berkah luar biasa. Orang memancing di dalam sungai belum tentu dapat ikan. Kalau datang ke benteng Kota Besak,
Jangankan dalam air. Di atas air sebesar itu ikan belida. Apa maknanya? Barokah sungai, barokah tanah, barokah alam. Di atasnya ada kebun karet, di atasnya ada kebun sawit, di bawahnya ada batu bara, di bawahnya minyak bumi, di bawahnya ada gas alam. Maka insya Allah, tapi kalau kita tak mau tahu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tadi ku tengok anak Pak Haji dibonceng orang. Biar aja lah. Istri Pak Haji dilarikan orang. Saya sudah ikhlas tawakal. Anak Pak Haji dibawa orang ke mall, dia tidak mahram. Anak-anak saya, motornya motor saya. Apa urusan kamu? Jangan masuk intervensi urusan keluarga orang. Urus saja diri kamu. Ini orang tidak mengerti ajaran Islam. Anaknya memang anakmu, motornya memang motormu, minyaknya memang minyakmu. Tapi kalau air itu naik ke darat, rumah kami hancur juga, bodoh. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Seandainya itu tidak kamu lakukan, kamu tidak larang orang pacaran, kamu tidak larang orang buat maksiat, kamu tidak larang orang buat dosa, buat zina. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Summa tad'unahu, setelah itu kamu pun meminta kepada Allah, Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina fala yustajabu lakum. Kamu berdoa kepada Allah, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Malam ini semuanya dapat. Amar ma'rufnya dapat, nahi mungkarnya dapat, seni Islamnya dapat, silaturahimnya dapat, barokah pernikahannya dapat, doa orang ramainya dapat. Doakan supaya Muhammad Firdaus dan Septi keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah SAW, sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah. Kalau orangnya baik, kalau orangnya tulus, kalau hatinya bersih, maka mudah dia mengucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hatinya sakit, satu sekolah, sama-sama teman bermain, sama-sama mandi di sungai, sama-sama satu kuliah, tapi kenapa dia lebih dulu nikah? Ditanya orang, itu temanmu kan? Iya. Kok dia lebih dulu nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Itu kawanmu kan? Iya. Satu kantor? Iya. Kenapa dia banyak duit? Iyalah, dia koruptor. Kenapa dia beli mobil baru? Iyalah, dia ternak. Ternak apa? Tuyulnya banyak. Muncul suuzon, muncul hasad, muncul hasud. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari busuk hati ini insya Allah. Saya lihat tadi semuanya tersenyum, semuanya berbahagia. Pengantin-pengantin lama pun rasa pengantin baru malam ini. Semuanya merasa berbahagia, semuanya merasa senang. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau senang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, seperti senang pada diri sendiri. Sebagaimana nikmat saudara. Malam ini yang akad nikah adalah Muhammad Firdaus, tapi semuanya merasa senang dan bahagia. Betul? Kalau ada yang tak bahagia, perlu curiga dengan imannya. Berarti sumbing imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai jam 10 kurang 10, sekarang sudah jam 11 kurang 10. Walaupun tidak saya tengok jam, saya sudah terasa dari kesemutan kaki 60 menit ini. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan yang luar biasa. Acara malam ini direkam dan akan disimpan oleh Muhammad Firdaus tahun 2033, 2043. Mereka akan mengulang balik bersama keluarga menonton video. Anaknya akan bertanya, ayah, itu acara ayah akad nikah dulu. Ya, ayah dulu waktu nikah tamunya 50.000 orang. Yang ceramah itu dia dari Riau itu datang. Siapa itu yang ceramah? Almarhum Abdul Somad.